幸せになりたかった。天使いるんだ。未来君をすっごく好きになっちゃうの。素敵でしょ。どっちじゃなく死にたいんだし。じゃあ全部あげる。はぁ？とかか。うわっ！決めるがよい。お前たちが選んだ13の人間の13人の翼や矢が与えられて、その中から新しいその白の矢。身近に神候補がいたとは緊張してます？殺される方がいい。Oke, halo bos, selamat datang, selamat bergabung di channel kebanggaan Aing. Kali ini Aing mau menceritakan dan merangkum salah satu anime yang baru saja rilis kemarin, dan cuma baru satu episode. Karena baru satu episode, Aing jadi belum bisa mastiin anime ini rekom nggak buat kalian. Dan sebelum Aing mulai ke pembahasan animenya, Aing mau sedikit pengenalan dulu tentang anime ini guys ya. Oke, let's party man. Yosh, shinu ka. Tokoh utama di film anime ini adalah Kakeshi Mirai, seorang remaja yang berstatus pelajar SMA. Diceritakan bahwa Kakeshi Mirai memiliki kehidupan yang teramat sangat menderita. Karena sejak kecil dia dirawat oleh tantenya semenjak keluarganya meninggal akibat ledakan mobil. Namun Kakeshi berhasil selamat dari insiden itu sebab Kakeshi tidak ikut pergi menaiki mobil tersebut saat hendak ke sekolah karena dia sudah ada janji dengan temannya yang bernama Saki. Ayo, Akira. わかってるよ。急がないと、サキちゃん待ってるわよ。ってくるね。Lalu di suatu hari Kakeshi pun ingin mengakhiri kehidupannya. Dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung. Tanpa keraguan, Kakeshi pun langsung melompat agar dia bisa segera mengakhiri penderitaannya itu. Tapi tiba-tiba ada sosok manusia bersayap menyelamatkannya. Dan disinilah kisah Kakeshi Mirai dimulai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung ke ceritanya aja, oke? 命の運転士。ね。ふざけるな。Oke, di awal film diperlihatkan Mirai melompat dari atas gedung. Namun, di saat dia sedang terjun bebas, tiba-tiba ada seorang malaikat perempuan bersayap yang secara tiba-tiba datang menyelamatkan Mirai. Mirai pun sedikit terkejut dengan kejadian tersebut. Sambil menatap malaikat tersebut, Mirai berkata dalam hati bahwa malaikat itu ternyata memang benar ada dan dia sedang dibawa ke surga. Akan tetapi sosok malaikat tersebut menjelaskan bahwa Mirai belum mati, bahwa dia datang tepat waktu sebelum Mirai menyentuh tanah. Dan saat melihat di cermin gedung, dia melihat si malaikat tersebut tidak nampak di cermin, sedangkan dirinya terlihat. Meskipun tengah diselamatkan, tapi Mirai tidak sedikit pun bersemangat untuk melanjutkan hidupnya dan ingin malaikat tersebut melepaskannya dan membiarkan dia mati. Lalu malaikat itu pun menjelaskan bahwa dia datang untuk membahagiakan Mirai dan merubah kehidupannya. Sambil menjelaskan, malaikat itu pun berkata bahwa dia tahu semua apa yang terjadi pada kehidupan Mirai. Mirai pun menjelaskan bahwa dia hanya akan menderita jika terus hidup. Tapi si malaikat tersebut tetap kekeh bahwa dia akan membantu Mirai agar kehidupannya menjadi lebih baik dan bahagia seperti apa yang Mirai inginkan. Scene pun berpindah di atap gedung. Mirai pun diberikan pilihan hadiah kekuatan apa yang Mirai inginkan oleh si malaikat. Yang pertama, sayap agar bisa terbang bebas. Dan yang kedua, sebuah sihir yang disebut panah cinta yang bisa membuat Mirai bisa dicintai siapapun yang dia inginkan. Di saat memikirkan pilihan mana yang harus dia pilih, di dalam hatinya Mirai tetap ingin mati dan mengakhiri hidupnya. Tapi akhirnya, Mirai pun memilih mengambil keduanya karena Mirai sudah malas untuk menjalani hidup dan berharap permintaannya ini akan ditolak oleh si malaikat tersebut, dan dia pun
bisa mengakhiri hidupnya. Tapi secara mengejutkan, permintaan Mirai tersebut diterima oleh si malaikat. Malaikat itu pun memberikan keduanya kepada Mirai. じゃあ両方くれよ。じゃあ全部あげる。は？ Lalu malaikat tersebut menjelaskan, sebenarnya dia memang akan memberikan kedua hadiah tersebut kepada Mirai. Dan pilihan tersebut hanyalah formalitas semata. Mirai pun mencoba untuk menggunakan sayapnya, dan seketika dia pun melesat terbang melihat keindahan alam. 行っちゃった。 Tanpa sadar, Mirai pun meneteskan air mata, dan malam pun tiba. Ketika Mirai sedang duduk di atap, malaikat itu pun menceritakan tentang kematian orang tua Mirai yang telah dibunuh oleh tantenya dan pamannya. Mirai pun terkejut karena ternyata merekalah penyebab kematian keluarganya. Si malaikat pun menawarkan Mirai untuk membalas dendam atas kematian keluarganya dengan kekuatan baru yang diperoleh Mirai. Shin pun berpindah ke rumah tante Mirai. Mirai pun menggunakan sihir yang dia miliki untuk mengetahui kebenaran tentang kematian keluarganya. Benar saja, tantenya mengakui bahwa dia dan suaminya yang membunuh keluarga Mirai. Mendengar istrinya berbicara soal kejadian ledakan keluarga Mirai, pamannya pun panik dan menghajar istrinya. Dan jadi intinya, motif pembunuhan itu karena uang asuransi dari keluarga Mirai yang begitu besar ya guys. Oke lanjut. Saat dalam keadaan marah dan sedih, Mirai mengatakan bahwa sebaiknya tante dan pamannya lah yang mati. Si tante pun tanpa berpikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri. Mirai kaget karena ternyata kekuatan yang dia miliki bisa sampai sejauh itu. Setelah itu Mirai mengingat kata-kata yang pernah ibunya katakan. 人は誰しも幸せになるために生まれ。 Dan akhirnya Mirai memutuskan untuk tetap hidup demi kebahagiaannya. Shin pun berpindah ke hotel tempat Mirai tinggal. 3 hari setelah insiden kematian tantenya, Mirai tidak pernah menggunakan sihirnya lagi kecuali orang di hotel yang dia tinggali. Itu dilakukan agar Mirai tidak diusir karena tidak bisa membayar sewa. Mirai berpikir bagaimana bisa bahagia jika tidak punya uang. Mirai menjelaskan bahwa dia hanya ingin hidup normal, bekerja, punya rumah dan uang, serta makanan. Lalu si malaikat menyarankan Mirai untuk membunuh semua keluarga tantenya. Karena dengan begitu, uang orang tua Mirai bisa kembali ke tangan Mirai. Ternyata bukan hanya panah merah yang dimiliki oleh Mirai, tetapi juga ada panah putih yang bisa langsung untuk membunuh manusia. Si malaikat pun lupa menjelaskan bahwa sebenarnya Mirai adalah orang yang terpilih sebagai kandidat dewa. Dan masih ada 13 kandidat lainnya seperti Mirai. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari anime series Platinum End yang masih baru 1 episode dia muncul ya guys. Jadi Aing juga masih belum tahu ini kedepannya lebihnya seru apa kagak nih. Dan ya, jadi inti kesimpulan dari anime ini menurut Aing cukup menarik ya bro, dan layaklah buat ditunggu gimana episode kelanjutannya. Dan oke, terima kasih sudah nyimak video dari Aing. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan terus diberi kesehatan di masa pandemi ini. Semoga rezeki kalian lancar. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like. Kita tunggu nanti kelanjutan episodenya. Apakah animenya seru apa kagak ya guys. Sekali lagi terima kasih.